Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Novitasari dari Sarjana Kebidanan dengan NIM SB 19040. Di sini saya akan melakukan praktikum injeksi intrakutan pada pasien. Di sini alat-alat yang saya gunakan, yang pertama ada perlak untuk melapisi pada bed pasien agar cairan tidak tumpah di mana-mana. Lalu yang kedua ada sarung tangan steril. Lalu ada kapas yang telah diberikan alkohol, lalu ada near beacon untuk meletakkan alat-alat yang sudah tidak digunakan seperti jarum suntik. Lalu yang kedua, selanjutnya ada spuit 3 cc, lalu ada cairan alkohol, lalu ada obat injeksi untuk anti alergi. Spuit yang saya gunakan ini berisikan 3 ml atau 3 cc, berguna untuk penyuntikan obat anti alergi pada pasien. Di spuit ini tertulis single use only, yang artinya hanya bisa digunakan satu kali atau tidak boleh digunakan 2 kali, seperti itu. Obat anti alergi ini biasanya digunakan untuk mendeteksi pasien apakah pasien memiliki alergi pada obat-obat tertentu atau tidak. Biasanya obat ini disuntikkan pada jaringan dermis pada pasien. Sebelum melakukan tindakan pada pasien, sebaiknya alat-alat sudah dipersiapkan terlebih dahulu, lalu kita izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Salam terapeutik pada pasien. Assalamualaikum. Adik suci ya. Ini nanti akan diberikan injeksi untuk alergi obat ya. Sebelum melakukan tindakan, kita pastikan pada pasien apakah pasien memiliki riwayat alergi pada obat atau tidak. Apabila pasien memiliki riwayat alergi pada obat, maka kita lakukan injeksi untuk memberikan obat anti alergi pada pasien. Namun apabila pasien mengatakan bahwa tidak memiliki alergi pada obat, maka injeksi tidak perlu kita lakukan. Sebelum melakukan tindakan, kita pastikan bahwa alat-alat sudah tersedia. Kita akan menyuntikkan obat alergi pada pasien yang akan disuntikan pada bagian derminya saja atau dermis, maka kita hanya mencari bagian tangan yang tidak ada pembuluh darahnya, di sekitar bagian sini yang tidak ada pembuluh darahnya. Lalu saat penyuntikan nanti, kita pastikan dan kita beritahukan pada pasien bahwa penyuntikan ini nanti atau injeksi ini nanti akan terasa agak perih atau sakit. Maka kita memberitahukan pada pasien bahwa jangan menarik tangan pada saat injeksi sedang dilakukan. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan steril. Setelah menggunakan sarung tangan steril, kita periksa pada tangan pasien untuk mencari di mana lokasi yang pas untuk kita memberikan injeksi intrakutan. Kita pastikan bahwa kita menggunakan atau mencari bagian yang tidak terdapat pembuluh darahnya. Kita pastikan sebelum kita melakukan penanganan pada pasien, kita memberikan perlak terlebih dahulu untuk memberikan alas agar cairan tidak tumpah di mana-mana. Lalu kita melakukan injeksi pada pasien. Kita berikan alkohol swab, kita putar
berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu kita instruksikan pada pasien bahwa jangan sampai menarik jarum yang akan diberikan pada pasien. Nanti jangan ditarik ya, Dek ya. Lalu kita suntikkan di 10-15 derajat. Tarik nafas ya. Sakit ini nanti. Tahan ya, suntik ya. Tahan. Sakit nggak? Sakit nggak? Tahan ya. Setelah pemberian injeksi selesai, kita berikan tanda pada bagian yang diberikan injeksi. Lalu kita tunggu beberapa saat atau beberapa menit apakah nanti ada reaksi alergi seperti gatal-gatal atau bengkak pada tangan pasien. Apabila tidak terjadi bengkak pada tangan pasien atau gatal-gatal, maka obat siap untuk diberikan. Namun apabila terjadi gatal-gatal pada pasien atau tangan menjadi bengkak, maka obat tersebut tidak bisa diberikan kepada pasien tersebut. Setelah tindakan selesai, kita menyuruh pasien untuk menunggu terlebih dahulu dan meletakkan alat-alat seperti jarum suntik ke dalam safety box, lalu dibuang. Lalu melepaskan handscoon. Dan dibuang di safety box. Lalu izin pada pasien untuk mencuci tangan dan merapikan alat-alat.